Hati manusia itu boleh jadi tidak bersih. Pandangannya mungkin tidak jernih memandang siapapun dan memandang apapun. Dia perlu dibersihkan. Ketika kita misalnya membaca Al-Burdah tadi, pada bagian yang luar biasa, yang saya tidak pernah dalam hidup itu mendapatkan sentuhan tentang keindahan Allah. Ya nafsu, la taqnati min zalatin azum. Menggambarkan Allah yang maha baik kepada manusia. Ya nafsun, siapa saja, la taqnati, jangan pernah berputus asa dari dosa. Wa in azumat, karena Allah itu tidak seperti manusia. Allah itu rahmatnya. Innal kabairo, dosa yang kita bawa di hadapan Allah itu, kata Imam Busiri, innal kabairo fil ghufran, kalau dibandingkan lautan rahmat Allah, lautan maghfirah, itu kalamami anak-anakku, tidak ada artinya. Kita itu sering berprasangka buruk kepada Allah, seolah-olah rahmat Allah itu hanya turun kepada mereka yang sempurna sebagai hamba. Kadang-kadang kita membayangkan betapa sulitnya untuk masuk ke dalam surga. Ada sholat, ada puasa, ada zakat. Berapa banyak dari kita sekarang sering memutus asakan orang dari rahmat Allah. Berapa banyak orang ketika mendengar ceramah itu kemudian merasa sulit untuk masuk surga. Merasa Allah itu tidak Rahman dengan tidak Rahim. Maksiat yang dikerjakan itu seolah-olah memberi gambaran Allah yang tidak lagi Maha Rahman dan Maha Rahim. Itu mahalnya anak-anakku. Kita membaca burdah malam hari ini. Kita jadikan wirid setiap hari. Hati kita itu cermin anak-anakku, bukan cahaya. Saya itu tidak bisa menerangi kamu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menerangi orang lain. Karena yang maha terang itu hanya Allah. Dalam ilmu balaghah itu ada tasbih yang namanya tasbih mursal. Firman Allah di surah An-Nur, ketika Allah berfirman, Allahu nurus samawati wal ardi, mathalu nurihi kamiskatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Allah itu nur. Kata ulama itu munawwir, yang menerangkan. Semua orang tahu kalau cahaya Allah itu bersifat rohani. Tidak seperti cahaya lampu misalnya yang terlihat terang. Tapi Allah memberi tasbih. Cahaya yang bersifat rohani itu Allah tasbihkan dengan al-misbahu fi zujajah. Seperti pelita yang ada di dalam kaca. Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi misalnya, mengapa Allah mentasbih, memberi persamaan sesuatu yang bersifat rohani, Allah tasbihkan kepada sesuatu yang bersifat materi. Kalau rumah kita kacanya putih, kemudian lampunya terang, maka pencuri itu tidak akan pernah berani masuk ke rumah kita. Karena dia pasti terlihat dari orang yang berada di luar rumah kita. Karena cerminnya bersih dan cahayanya terang.
Pencuri itu takut masuk ke rumah kita mengambil sesuatu karena dia akan terlihat, karena cerminnya jernih dan cahayanya terang benderang. Allah itu memberi cahaya. Dan itu penting kita bersihkan hati, anak-anakku. Karena hati kita itu cuma kaca, cuma cermin, tidak memiliki cahaya. Kalau cerminnya bersih, kacanya bersih, maka cahaya yang memantul ke kaca itu selalu bersih. Tapi kalau kacanya kotor, jendelanya kotor, cerminannya kotor, maka cahaya itu juga tidak akan memberikan cerminan yang terang. Maka membaca burdah itu harus serius. Berzikir kepada Allah itu bukan sekedar lisan yang terucap, bukan karena kepantasan, bukan karena apapun, karena ingin tasfiyatul qulub, supaya hati kita itu bersih. Jangan pernah melihat Allah kecuali Allah itu yang maha baik. Kita ini sering banget berprasangka buruk kepada Allah, seolah-olah Allah itu kejam, seolah-olah Allah itu begini dan begitu. Tapi misalnya ketika kita membaca burdah tadi, maka akan selalu ada harapan bahwa saya nanti bertemu dengan Allah dalam ridhonya. Karena apa, anak-anakku? Dosa kita itu besar. Saya itu manusia bejat dan brengsek. Tapi kalau dibandingkan dengan Al-Ghufran yang Allah miliki, maka itu tidak berbanding apa-apa. Itu pentingnya, bersihnya hati. Maka orang itu sering saya katakan, bergaullah dengan orang-orang yang baik. Karena kalau kamu bergaul dengan orang yang baik, maka kamu bisa berhusnudzon kepada orang yang jahat. Sementara kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang tiap hari hanya melihat kekurangan orang, hanya mencela orang dan merendahkan orang, kamu akan terbiasa bersuudzon bahkan kepada orang yang baik. Nanti di akhirat Allah tidak akan pernah bertanya, lima hasanta, kenapa kamu berhusnudzon kepada orang yang jahat itu? Tapi Allah pasti meminta pertanggungjawaban dari kamu. Kenapa kamu bersuudzon dengan orang itu tanpa kamu pernah tahu apa yang sebetulnya terjadi pada orang itu? Membaca burdah itu membersihkan hati. Baca setiap bait demi bait, setiap kalimat kepada kalimat, dan setiap kata kepada kata. Ketika kita meyakini bahwa itu adalah al-bur'ah, bahwa itu adalah yang memberi pembersih, yang menyehatkan, dengan penuh keyakinan bahwa Allah meletakkan keberkahan itu kepada makhluk-makhluk yang Allah pilih.